Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat dan bahagia selalu ya. Tetap semangat. Sesuai dengan judulnya, video kali ini aku ingin berbagi mengenai budgeting aku di bulan November ini. Jadi ditonton sampai habis ya. Semoga video ini bermanfaat. Oh iya, untuk bulan ini aku gak ada video evaluasi budgeting bulan sebelumnya, yaitu bulan Oktober. Soalnya di bulan Oktober itu aku benar-benar habis. Sebenarnya ada sisa-sisa dari beberapa pos yang ada, tapi aku alokasiin buat berobat adik Kavin. Kebetulan beberapa bulan ini adik Kavin kan berat badannya gak naik, jadinya aku bawa adik Kavin ke dokter bulan kemarin itu, dan alhamdulillah sekarang udah sehat dan berat badannya udah naik. Jadi bulan kemarin itu aku sempat 2 kali ke dokter anak, terus juga sempat periksa darah buat adik Kavin. Jadi bener-bener ngabisin dana yang cukup lumayan, dan itu nggak ditanggung kantor. Jadi aku pakai dari sisa-sisa pos yang ada plus dari tabungan utama, dan alhamdulillah sih sekarang udah sehat. Nggak berasa banget ya, sekarang udah bulan November, artinya tinggal 2 bulan lagi kita masuk di 2023. Alhamdulillah banget sampai bulan ini aku masih bisa konsisten untuk bikin budgeting. Jujur aja budgeting itu membantu banget aku. Jadi keuangan keluargaku lebih terarah. Jadi ada tiap bulannya aku tuh harus budgeting berapa, dan itu benar-benar ngebantu aku banget. Dan di tahun ini aku benar-benar bisa nabung. Nah, buat teman-teman yang belum bikin budgeting, yuk bikin budgeting bareng aku biar keuangannya lebih terarah lagi. Hal pertama yang kita lakukan untuk pembuatan budgeting, kita harus catat dulu pendapatan yang ada. Untuk bulan ini aku dikasih jatah dari suami, yaitu sebanyak 5 juta rupiah. Jadi ini bukan gaji keseluruhan suami, tapi hanya jatah yang diberikan suami untuk aku kelola bulan ini. Selain itu aku ada juga sampingan. Nah, untuk sampingannya nominalnya gak aku sebutin. Biasanya ini buat nambah-nambah kebutuhan yang ada atau buat ditabung. Gak lupa juga tiap bulan kita harus ada giving, yaitu sedekah atau juga kasih ke orang tua atau mertua. Nah, ini untuk nominalnya gak aku sebutin karena kayak gak enak aja buat dicantumin ya teman-teman. Biarkan ini jadi rahasia pribadi aja. Ini penting banget ya teman-teman, tiap bulan kita harus sisihin uang buat orang yang membutuhkan. Jadi ini aku selalu lakukan di awal bulan. Nanti kalau ada lebihnya atau ada sisanya bisa aku berikan lagi. Setelah giving, seharusnya living ya teman-teman. Living itu adalah kebutuhan tetap dan tidak tetap selama 1 bulan. Tapi karena kolomnya gak muat, jadi aku langsung ke saving aja. Nah, ini tiap bulannya aku selalu alokasikan buat saving. Saving ini dari sisa giving dan living. Nah, itu diantaranya ada dana darurat, yaitu emergency fund. Aku alokasikan 100.000 rupiah. Ini aku masih nabung tiap bulan, walaupun nominal yang gak besar ya teman-teman, tapi aku usahakan nabung. Dan untuk rumah juga 100.000 rupiah. Untuk tabungan abang dan adik itu masing-masing 50.000 rupiah. Ini buat nambah-nambah aja. Terus selanjutnya juga ada operasi abang sebanyak 100.000 rupiah. Dan mudah-mudahan tahun ini bisa operasi ya teman-teman, walaupun kayaknya masih ragu buat bulan ini operasi. Dan ada liburan juga, itu sebanyak 50.000 rupiah. Tadi untuk total tabungan aku selama bulan ini, aku alokasinya sebesar 400.000 rupiah. Giving dan savingnya udah, selanjutnya kita buat living, yaitu pengeluaran tetap dan tidak tetap. Jadi ini buat kebutuhan kita selama 1 bulan untuk livingnya. Nah, buat teman-teman yang baru nonton, aku pengen kasih tahu aku masih tinggal di rumah orang tua. Jadi ada beberapa item yang bukan tanggungan aku, kayak bayar listrik, bayar telepon, itu bukan tanggungan aku. Itu budgetnya dari usaha keluarga yang aku kelola. Nah, ini selanjutnya aku ada belanja bulanan. Ini jadi bulanan itu aku alokasikan 500.000 rupiah. Ini buat nambah-nambah kebutuhan di rumah. Dan aku ada belanja mingguan juga, ada 800.000 rupiah. Jadi per minggunya itu aku alokasikan buat beli sayur itu sebanyak 200.000 rupiah. Untuk bulan ini super abang dinannya masih ada, jadi aku beli susu kotak aja buat Abang Dinan dan adik Kavin buat nambah-nambah, jadi 100.000 rupiah. Terus ada diapers 300.000 rupiah. Terus ada snack juga, aku alokasikan 150.000 rupiah. Ini buat snack Abang Dinan.
Terus aku ada Netflix juga Rp120.000, dan juga ada jajan. Ini aku alokasikan per bulannya Rp700.000. Ini kayak misalnya aku pengen GoFood atau pengen jajan yang lain. Selanjutnya uang jaga-jaga. Jadi uang jaga-jaga ini buat keperluan mendadak yang gak ada di alokasi yang udah aku bikin, kayak misalnya kayak harus ke kondangan atau teman sakit. Nah selanjutnya ada gas dan galon. Ini aku alokasiin 150.000. Ini kebetulan aku pakai air galonnya air biru, jadi bisa lebih hemat. Terus bulan ini aku masih terapi Bang Dinan 1.080.000, karena kan bulan ini ada 4 minggu ya, jadi 1 kali pertemuan dikali 4. Terus ada vitamin adik, vaksin adik juga. Jadi vaksin adik itu 850.000. Kebetulan adik itu vaksin varicella bulan ini, dan totalnya semua 4.400.000. Untuk livingnya udah, ini aku ada tambahan kayak semacam mini sinking fund gitu. Biasanya aku alokasiin tiap bulannya, walaupun kepake kayak kesehatan 50.000. Ini buat nama-nama nanti misalnya harus beli obat atau ke dokter. Terus kalau ada juga pakaian, ini misalnya aku pengen upgrade pakaian, jadi tiap bulannya aku cicil dulu uangnya, maksudnya mau upgrade pakaian Abang Den atau di Kavin. Dan selanjutnya ada skincare, karena skincare itu kan nggak habis tiap bulan, jadi aku cicil aja tiap bulan 40.000. Terus ada maintenance 30.000. Ini aku mau pakai stiker lucu, aku sulap aja ya, karena aku nggak bisa gambar, jadi aku hias pakai stiker lucu ini aja. Nah buat teman-teman yang mau samaan, boleh di linknya di deskripsi box ya. Selanjutnya adalah part yang paling menyenangkan, yaitu dalam budgeting aku ngisi-ngisi uang ke dalam dompet disiplin atau ke dompet sinking fund. Ini uangnya udah aku sediain, udah aku tuker juga ke pecahan beberapa. Ini aku susun dulu di dalam tray. Ini yang mau samaan traynya boleh nanti dilihat di deskripsi box ya. Habis buat budgeting, terus udah dapat uang dari suami, langsung aja aku pisahin uangnya ke dompet disiplin. Aku suka banget naruh uang di sini, jadi nanti aku bakal ngambilnya seperlunya aja untuk taruh di dompet. Tadi aku udah masukin untuk belanja bulanan 500.000. Terus ini aku mau masukin belanja mingguan 800.000, per minggunya 200.000. Jadi aku jarang banget megang uang cash banyak-banyak di dompet, dan emang gak dibiasain juga sekarang ini, jadi aku masukin uangnya seperlunya aja. Selanjut aku mau masukin diapersnya itu 300.000. Untuk diapers itu sebenarnya kebutuhannya sih lebih dari 300.000, tapi biasanya kalau misalnya suami udah gajian, dia langsung beliin pampers buat anaknya satu bal, jadi itu membantu banget aku untuk mengurangi budgeting aku budget bulanan aku. Selanjutnya ada galon dan gas, aku pakai air biru minumnya, jadi lebih hemat, cukup 150.000. Terus ada uang jaga-jaga juga. Ini uang jaga-jaga buat yang tadi aku jelasin, buat kalau misalnya kondangan tiba-tiba atau mau ada kebutuhan lain. Terus ada susu ini buat susu Ultra Mimi aja, buat adik Kavin dan Abang Dinan karena sumfornya masih ada. Terus ada skincare juga 40.000. Terus ada snack Abang Dinan, kebetulan kan Abang Dinan suka banget jajan ke Indomaret atau jajan di warung, jadi udah aku alokasiin aja. Terus ada jajan buat beli GoFood atau makanan yang lain. Terus ada juga kesehatan, nah ini aku masukin juga 50.000. Pokoknya ini semuanya aku masukin sesuai dengan yang udah aku tulis. Bener-bener ngebantu banget nih bikin budgeting ini, karena jadi keuangan aku bener-bener terarah. Dan aku berharap banget teman-teman yang udah nonton video ini semoga ikutan bikin budgeting biar bisa terarah kayak aku gitu, nggak terlalu boros, karena kan udah kita budgeting sesuai kebutuhan kita. Dan kita jadi lebih sadar kalau kita lebih sadar dalam pemakaian uang. Kalau kita pakai uang cash itu menurut aku ya, karena aku sadar banget kalau pakai cash itu rasanya sayang aja kalau misalnya kita pakai budget yang dari yang lain gitu, misalnya posnya butuhnya buat ini terus kita pakai pos yang lain. Beda sama dengan kalau misalnya kita pakai uang di ATM. Jadi kan kalau ATM kita suka ngasal, tahu kita belanjanya udah banyak banget. Nah itu yang sering aku rasakan dulu sebelum aku terapin budgeting dan pakai uang cash ini. Nah ini aku masukin untuk terapi Abang Dinan. Terus juga ada uang vaksinnya juga aku mau masukin.
Dan ada uang buat Netflixnya juga aku masukin, sengaja nggak aku tulisin di sini karena biasanya sih Netflix itu aku suami yang bayar ataupun aku pakai uang cashless karena kan dia di auto debit, jadi tagihannya masuk kartu kredit ya, jadinya biasanya aku masukin di ATM aja. Nah ini udah semuanya, ternyata masih ada sisa, ini sisanya buat yang vaksinnya itu. Karena ini bulan ini ada jadwal vaksin, pas banget suami aku ngasih rezeki lebih karena mungkin ada uang lebih, jadinya pas nggak kekurangan. Biasanya kalau kekurangan kayak gini aku pakai uang dari tabungan utama yang biasanya aku sisihin tiap bulan dari usaha yang aku jalanin. Nah ini untuk kebutuhan bulanannya udah selesai. Ini aku cek lagi ada yang kurang apa enggak, takut ada yang kelewat ya kan, nanti bingung kalau kok uangnya nggak ada padahal lupa disisipin. Ini udah pas semua, alhamdulillah. Habis itu aku mau ngisi ke dompet untuk sinking fund. Nah ini aku seneng juga deh, semenjak budgeting ini aku jadi seneng nabung teman-teman. Aku seneng banget nyisihin uang. Jadi kadang kalau biasanya aku GoFood, misalnya aku udah ada rezeki tambahan dari usaha aku yang aku jalanin, biasa aku suka GoFood atau beli barang-barang yang gak penting. Tapi sekarang aku lebih suka nabung. Nah ini aku masukin untuk rumah 100.000. Jangan lihat nominalnya teman-teman, tapi tolong dilihat caranya. Karena kalau nominal itu susah untuk dibandingin, kan tiap orang kebutuhannya beda-beda dan kemampuannya juga beda-beda ya. Nah ini selanjutnya tabungan pendidikan abang dan adik. Ini aku cicil tiap bulan walaupun adik baru umur 1 tahun, tapi aku udah mulai cicil, jadi dia belum setahun. Terus ada tabungan pendidikan adik, abang tadi juga udah 50.000 yang apa-apa lah, sedikit sediain nanti jika memang dia mau sekolah ada uang tabungan yang udah aku sisihin gitu kan, nggak terlalu ngabisin tabungan utama. Selanjutnya ada dana darurat 100.000. Ini aku nabungnya emang gak terlalu banyak ya teman-teman, tapi aku tetap nyicil tiap bulannya. Dan untuk lebaran aku belum masukin lagi karena nanti aja, karena kebutuhannya masih banyak banget. Untuk usaha adik kan udah selesai. Terus untuk operasi abang itu 100.000. Ini rencananya sih bulan ini mau operasi, tapi kayaknya masih agak ragu karena kan obatnya lagi bermasalah ya, takutnya nanti penyembuhannya lama kalau misalnya nggak pakai obat sirup atau gimana, namanya orang tua suka ada rasa takutnya lah. Selanjutnya liburan itu udah aku masukin 50.000. Kepengennya staycation atau libur ke luar kota gitu sama anak-anak, tapi kalau misalnya ngelihat anak aku lagi aktivitas gini kadang malas juga jauh-jauh, pengennya deket-deket aja. Nah ini aku cek-cek lagi ada yang kurang atau enggak, takutnya nanti ada yang kelewat. Alhamdulillah udah semua, untuk isi dompet disiplinnya udah, untuk sinking fundnya juga udah. Nah untuk saving challenge bulan ini aku gak ngisi ya, karena memang aku alokasiin buat kebutuhan utama dulu. Jadi nanti kalau misalnya ada rezeki lebih lagi dari Shopee affiliate atau dari yang lain, aku masukin ke saving challenge. Nah ini lebaran sama ultah adik udah selesai. Lebaran kemungkinan bulan depan aku baru mau mulai lagi bikin sinking fund. Alhamdulillah udah selesai budgeting aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat walaupun sedikit. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton sampai habis. See you my next video ya. Sehat selalu.